kasih Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan Kau terus bekerja, Kau terus berkarya dan terus berbicara dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan for your faithfulness in our life. Thank you Jesus Tuhan, kami mau mengawali 2026 bersama Engkau Bapa. Kami mau mulai menginjakkan kaki kami Tuhan di tahun yang baru Tuhan dengan iman yang terus berjalan bersama Engkau Bapa. Tuhan kami gak mau meninggalkan Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Mungkin di depan sana banyak hal yang belum bisa kami lihat Tuhan. Mungkin banyak hal yang gak bisa kami kontrol Tuhan. Tapi kami mau melangkah dengan iman bersama Engkau Tuhan. Melewati 2026 Tuhan. There's going to be more breakthrough. There's going to be more miracle in front of our eyes Jesus. Church, let's worship Him. Thank you Jesus. Worship you sama-sama nyanyikan. Terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Sekali lagi nyanyikan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya.
cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 thank you Jesus. Cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta dengan sungguh-sungguh nyanyikan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
surga bumi Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat tahun baru. Selamat meninggalkan tahun 2005 dan masuk dalam tahun 2026. Kami akan berdoa, kami akan berharap kita semua masuk ke tahun yang baru, visi baru dari Tuhan, dan satu hal yang baru dari Tuhan, glory to the glory. Ada satu tema kita, from the glory, one glory to the glory, akan kita alami setelah kita meninggalkan 2025 untuk supernatural growth dan breakthrough. Kita masuk tahun-tahun, hari-hari, bulan-bulan, dan minggu-minggu yang dikatakan dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Saudara Bapak Saudara kasihan, kita masuk 2026 dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman, dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Pimpinan penyertaan Tuhan, kuasa mujizat Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan sempurna di tengah kelemahan kita, di tengah segala hal yang kita alami, mungkin di dalam titik terendah kita, mungkin di dalam titik pengharapan dan pergumulan kita yang masuk kita 2026. Jangan takut, jangan khawatir. Keuangan kita, jangan takut keluarga kita, jangan takut sakit penyakit kita yang mungkin yang berat yang kita alami. Jangan takut karena kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan yang sempurna. Kalau Rasul Paulus katakan, sesungguhnya kalau Rasul Paulus berdoa, ada duri dalam daging yang tidak pernah diangkat, kita masuki, dan berkali-kali dikatakan memasuki hal-hal yang tidak mengenakan. Saudara Rasul Paulus berdoa berkali-kali, pengutusan iblis tidak juga diusir. Mungkin utusan iblis itu berupa penyakit, kelemahan, dan banyak tantangan pelayanan, tantangan dalam yang harus kita hadapi di keluarga, tantangan yang kita harus hadapi dalam bisnis, tantangan dalam pekerjaan. Jangan takut, Tuhan bersama kita. Kalau firman Tuhan katakan, sesungguhnya ketika dalam kelemahanlah kuasa Tuhan akan nyata sempurna. Mari iman kita, mari kita pegang iman kita, perisai iman kita masuk tahun baru 2006 dengan iman, perisai iman kita melampaui setiap hari, setiap hal kehidupan kita. Anak-anak muda, jangan takut akan masa depanmu. Menjalani tahun ini akan ada kehidupan yang lebih baik, dan semua yang baik dari Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Tetap setia,
tetap melayani Tuhan, tetap berjalan bersama Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan dengan baik, sesungguhnya firman Tuhan bahwa sesungguhnya kita masuk dalam from glory to the glory. Kita ambil firman Tuhan yang kita baca bersama-sama dulu 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua diubah serupa dengan gambarnya. Gambar siapa? Gambar Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan oleh Tuhan yang adalah roh. Saudara, Tuhan inginkan satu supernatural growth di tahun 2006 kita masuk, bukannya mengalami terobosan breakthrough, tapi ke hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan kita mengalami satu kemuliaan demi kemuliaan yang akan Tuhan berikan buat kita. Saudara, apa terjadi? Apa yang dimaksud Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan lain? Saudara, Paulus dikatakan yang makna pertama adalah kita harus tetap, bukan hanya supernatural growth. Kalau belum terjadi, harus dikatakan kalau sudah terjadi juga harus tetap bertumbuh secara progresif, terus menerus, continue dan tidak terputus. Saudara, Paulus menggambarkan perubahan orang percaya sebagai proses yang bertahap. Kemuliaan pertama, bagaimana awal karya Roh Kudus dalam kehidupan kita merubah, menobatkan, membuat kita lahir baru. Dan kita akan lanjutkan, kita akan katakan kemuliaan berikutnya. Ya, another glory, dikatakan pertumbuhan ke arah Kristus. Kita tidak hanya menjadi bayi rohani, tidak hanya bertumbuh secara, tapi harus kita bertumbuh secara lengkap, secara maksimal, total mature. Yang bagaimana? Ya, bagaimana kita hidup pertumbuhan kita mengarah kepada Kristus. Ya, tidak instan, tidak cepat-cepat, tidak sekali langsung jadi, tidak. Bagaimana proses itu terus naik, terus bertingkat, dan kita tahu mengalami pertumbuhan yang progresif sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali, sampai kita semua selesai menyelesaikan dunia ini. Kita terus tetap bertumbuh dan tidak stop, terus belajar, terus bangkit, terus belajar, terus bangkit, terus bertumbuh secara rohani. Mari kita sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh, dan semakin dikatakan saudara menuju karakter Kristus, menjadi serupa Kristus. Ada satu tema yang kita nyanyikan sering, menjadi seperti Kristus. Ya, bagai bejana yang dibentuk, kita katakan dalam referen, aku mau sepertimu Yesus, aku mau sepertimu Yesus. Sebagai bejana, kita bejana di tangan Tuhan yang dibentuk di dengan tangan karyanya kita. Karakter kita, ada sifat karakter kita, sifat dan tabiat kita yang jelek, yang kurang kita tambahkan, yang kelebihan, yang over kita kurangi. Ya, banyak hal kita dibentuk menjadi bulat utuh di hadapan Tuhan, bejana yang indah, menjadi seperti Kristus. Yang kedua, kita bicara tentang perbandingan, saudara, pertumbuhan dari from glory, one glory to another glory. Saudara, kalau firman Tuhan katakan sesungguhnya di 2 Korintus pasal 3 ini bicara tentang satu perbandingan dengan Musa. Kalau dikatakan kemuliaan, satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Saudara, kemuliaan yang memudar dari wajah Musa, ya, saudara, kita tahu Musa tidak bisa diizinkan masuk ke dalam tanah Kanaan. Kenapa? Kemuliaan yang memudar. Dan kita tahu tuh, kita sungguh-sungguh kehidupan kita jangan memudar. Jangan sampai kita tidak masuk tanah Kanaan. Jangan sampai wajah kita tidak lagi mencermin kemuliaan Tuhan, tetapi bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Karena pancaran kehidupan rohani Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita, kemenangan demi kemenangan, sinar kemuliaan Tuhan memancar dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Bagi keluarga kita, teman-teman, dan seluruhnya, sudahkah kita memancarkan kemuliaan Tuhan dalam wajah kita? Dengan perjanjian baru, kita sesungguhnya kita mengalami kemuliaan Tuhan ketika Roh Kudus, kita hidup dalam kehendak Roh Kudus, menyerahkan hidup kita, mengalahkan seluruh kehidupan kita, karakter, sifat, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudahkah karakter kita, sudahkah wajah kita, sudah seluruh hidup kita terpancar ketika kita bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang-orang, dengan
dengan orang-orang sekitar kita, dengan teman sahabat, memancarkan kemuliaan Tuhan. Apakah cahaya kita mulai pudar? Ketika kita datang orang, kita seru cemberut, kita harus menggerutu, kita harus kehidupan kita seolah tidak ada makna. Saudara, jangan. Masuk ke tahun ini dengan kemuliaan, dengan iman dengan Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan akan berjalan di depan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan menyampaikan kemuliaan dalam diri kita, perkataan kita, pancaran wajah kita, kehidupan senyum kita, semua untuk kemenangan Tuhan, memenangkan baik jiwa, keluarga kita, teman kita, dan bahkan hidup kita menjadi berkat. Ketika kita hadir dimanapun kita berada, memancarkan kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Maukah kita menjadi berkat di mana kita ada? Ketika kita di keluarga, ketika tempat kerjaan, dan kita bertemu dengan seorang dan bicara kepada siapa, Tuhan hadir di tengah kita. Ketika kemuliaan Tuhan bawa melalui diri kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bawa kita kemuliaan Tuhan kemanapun kita berada, supaya orang diselamatkan, yang sakit disembuhkan, supaya yang tawar hati dipulihkan, mereka yang kecewaan mereka disembuhkan. Bahkan kita tahu orang-orang akan dibanyak dimenangkan di tahun 2006 dengan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, sehingga orang berkata, kenapa engkau berbeda? Kenapa wajahmu selalu bersinar? Kenapa engkau selalu sukacita walaupun saya tahu ada masalah? Saudara, ada kemuliaan Tuhan yang menaungi engkau. Maka tetap dinaungi Tuhan dan kemuliaan Dia. Walaupun kau masalah sekalipun, Tuhan akan berjalan menyelesaikan, dan kau jangan khawatir. Tuhan akan berada di depanmu, berjalan depanmu. Saudara, tahun 2025 saya mengalami kecelakaan. Ya, saya sempat kecelakaan di mobil dan saya tertidur di mobil. Saudara, kemuliaan Tuhan saya tahu ada menaungi. Ketika minggu-minggu sebelum saya kecelakaan, saya selalu putar film, ya, setel lagu di dalam radio di mobil saya. Tuhan berjalan depan saya. Tuhan berjalan di depan. Dia tidak pernah tertidur, dan Tuhan menyertai kemanapun kita berjalan, apapun kita lakukan, apapun bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kita, mengcover kita kelemahan kita. Saudara tahu, seharusnya saya tidak ada saat ini karena mobil saya tidur lelap. Dari mengunjungi di Cibubur, ada salah satu anak saya yang wanita yang sedang buka toko, dan saya pulang turun jam siang, jam 2, saya ngantuk dan sudah sampai di Cempaka Putih. Kalau saya mau turun di situ tapi macet, saya turun Sunter, tiba-tiba saya lupa. Semua sudah hilang, dan tiba-tiba saya tak tahu bangun, sudah nyangkut di tengah jalan di Danau Sunter. Dan puji kepada Tuhan, ketika saya tertidur, Tuhan tidak pernah tertidur. Mobil itu nyangkut di mobil tengah-tengah dan tidak terjadi apa-apa, hanya kerusakan sedikit. Dan bahkan saya selamat, tidak menabrak apapun, mobil, pohon, apapun tidak. Semua aman dalam nama Tuhan. Saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kemanapun kita berada, ketika kita tidur, kita lemah, Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah lemah. Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Penyerahan bahwa dalam hidup kita perjalanan sepanjang 2006, percayakan Tuhan sanggup berjalan di depan kita dan menolong kita. Dan segala kelemahan kita, kekurangan kita, Tuhan sanggup mengcover, menutup bungkus kita, kuasa darah dan kemuliaan Tuhan turun. Ada amin. Tuhan selalu bersetia. Kemuliaan Tuhan melindungi, menolong, dan Tuhan sendiri beserta dengan kita, apapun kondisi kita. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita hidup kita serahkan penuh pada Tuhan? Sebelum berjalan, apapun yang kita jalani, apapun yang kita jalani, dan apapun yang kita lakukan, apakah untuk Tuhan dan sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan? Dari kemuliaan kepada kemuliaan lain, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita seluruh hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan hadir. Tuhan sesungguhnya membuat kita, ketika kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan, masuk dalam kedekatan dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan turun. Yang ketiga, transformasi serupa ke Kristus yang bagaimana? Saudara, kita perlu transformasi, perubahan apa? Karakter kita, pikiran, sikap, dan tindakan kita. Apakah kita memiliki sungguh-sungguh transformasi? Apakah kita berkata, aku tidak bisa berubah, ini karakterku. Jangan bunuh karakterku. Saudara, itu tanda-tanda engkau sedang
tidak mau dipimpin oleh kuasa Tuhan dan merubah hidupmu. Engkau sedang menjaga dirimu dan karaktermu dan berkata, aku ini aku tidak bisa diganggu, aku ini tidak bisa mau dirubah, saudara hati-hati. Ketika orang-orang seperti yang bicara selalu karakterku mau dirusak, karakterku mau dimatikan, saudara ingat, karakter bukan karakter kita. Kita harus belajar menjadi karakter Kristus, bukan karakter kita. Berapa banyak kita mau berubah, berapa banyak yang kita serahkan, pintu kita terbuka untuk Tuhan, aku mau seperti Engkau. Karakter Kristus. Karakter itu adalah karakter yang sungguh-sungguh taat firman, mau bentuk, rela dibentuk, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karakter, pikiran kita, apakah pikiran kita pikiran Kristus? Apakah pikiran kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah pikiran kita untuk seperti Kristus yang datang untuk ke dunia untuk menyelamatkan, dan datang untuk menyelamatkan dan bahkan menjadi juru selamat dan hidup melayani. Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya, sudah kita punya pikiran untuk melayani orang, menjadi berkat buat orang, bukan untuk saya. Dan sikap kita, tindakan kita semua terpancar dari pikiran. Sudahkah kita sungguh-sungguh dirubah? Transformasi serupa dengan Kristus? Kalau belum, inilah saatnya kita merubah supaya kita berjalan setahun 2026 dengan karakter, dengan pertolongan, dan bahkan ya dengan segala sesuatu yang berjalan sama seperti Kristus. Yang terakhir, apakah kita bisa masuk dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan lain? Tergantung bukan diri kita, bukan kemampuan kita, bahkan kehebatan, tapi yang keempat adalah bagaimana partisipasi Roh Kudus. Bagaimana partisipasi Roh Kudus, bagaimana peran kiranya kita hari-hari berlutut merahkan, pagi hari, siang hari, sore hari, dan sepanjang hari dan panjang hidup kita. Roh Kudus, mari Roh Kudus pimpin saya menyerahkan tubuh jiwa roh. Tuhan, saya menyerahkan tubuh jiwa roh, saya menyerahkan seluruh keberadaan saya. Mari Roh Kudus kuasai hati, kuasai pikiran, tubuh saya, seluruh berjalan dalam. Saudara, ketika kita menyerahkan diri kita, meletakkan ego kita, meletakkan semua hal yang bukan dari Tuhan, dan biarkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Cara bicara, cara pandang seluruh dalam nama Yesus, maka kita akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Sudah kita menjalani kemuliaan demi kemuliaan, from one glory to another glory dalam kehidupan kita 2026. Mari, bagaimana caranya? Yang pertama tadi, siapkan diri mengalami pertumbuhan yang progresif, supernatural growth dalam kehidupan kita. Dari awal Roh Kudus sudah bekerja. Kemuliaan pertama Roh Kudus, kalau saudara baru bertobat tahun lalu, ayo terus berjalan bertumbuh kepada Kristus. Kemuliaan berikutnya, kalau saudara sudah bertobat, sudah bertumbuh, terus jangan stop. Kalau kau sudah stop, ayo jalan lagi bersama dengan Tuhan untuk masuk kemuliaan yang lain dipakai Tuhan untuk bidang kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, di mana kita berada. Yang kedua, bagaimana bagi kehidupan kita perbandingan Musa? Kita harus tetap kemuliaan yang memudar. Wajah Musa memudar dan dia tidak pakai dan tidak masuk ke dalam tanah kemuliaan. Saudara, kalau wajahmu memudar hari-hari dengan terus cemberut, terus menggerutu, terus kehidupanmu terus down hari-hari ini. Kalau ketika kau dengar firman Tuhan, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan kembali, penyerahanmu kepada Tuhan kembali. Saudara, Roh Kudus akan menolong kau supaya kau dalam saudara mengalami perubahan kemuliaan dari kemuliaan, hidupmu bercahaya kembali. Yang ketiga, bagaimana saudara transformasi menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Karakter kita, mari kita rela dibentuk Tuhan. Ini karakterku, ini kelemahanku, kekerasanku, dan bahkan banyak hal aku sering mempertahankan karakterku. Sering berkata karakterku dimatikan. Saudara, ketika kau tidak mau dimatikan karakter Roh Kudus, maka kau tidak akan berubah. Jangan tetap dengan karaktermu yang lama, keras, tidak mau, bandel, sombong, angkuh. Tapi tinggalkan, menjadi karakter Kristus. Menjadi karakter Kristus, mau dibentuk, mau dievaluasi, mau dibimbing setiap saat. Biarkan kau menjadi serupa dengan Kristus. Pikiranmu juga,
Rubah pikiran yang egois, selfish, pikiran merasa pintar, merasa bodoh. Tuhan tidak cari orang yang pintar. Dalam arti merasa pintar. Saudara, seringkali kita berkata, Tuhan katakan firman Tuhan cari orang yang taat. Ya, saudara, Saul dikatakan disuruh Tuhan, bantai semua. Saudara, tapi tidak. Dia tidak bantai semua jarahan-jar itu. Dia bilang, dia lakukan apa yang dia lakukan. Dia merasa pintar dari Tuhan, lebih pintar dari Tuhan. Jangan sebagian yang bagus-bagus simpan sebagai korban sembahan lain. Sehingga Samuel katakan dia tidak berkenan dapat Tuhan. Mungkin kita seperti Saul yang merasa pintar sama Tuhan, lebih pintar dari Tuhan. Ada banyak firman Tuhan kita mau tidak taat. Bahkan kita berkata, ini lebih bagus Tuhan, begini lebih bagus Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan lebih baik, aku lebih suka ketaatan daripada korban bakaran. Kalau karakter lamamu, sifat lamamu merasa lebih pintar dari Tuhan, kalau setiap kali pelayanan kau merasa lebih pintar dari gembalamu, lebih pintar dari orang di sekitarmu, hati-hati. Tuhan suka kepada ketaatan. Tuhan nggak suka dengan orang yang merasa pintar, sok pintar. Ya, berapa banyak orang yang mau taat, berapa banyak sungguh-sungguh ikut Tuhan, berapa banyak yang mau dengar akan Tuhan. Itulah yang Tuhan bawa dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan. Taat, karena leadersmu, gembalamu dari Tuhan. Ketika engkau berontak terhadap gembalamu, berontak terhadap atasanmu, kau sedang memberontak sama Tuhan. Hati-hati. Jangan merasa sok pintar. Ya, jangan merasa hebat. Ketika itu adalah bencana dalam hidupmu. Ketika engkau merasa pintar, dan itu benih dari iblis. Rebel, pemberontakan terjadi karena iblis merasa lebih pintar dari Tuhan. Adam, Hawa merasa lebih pintar dan merasa lebih tahu dari Tuhan. Hati-hati, ini benih rebel. Kalau kau masih berkata begitu dan kau tidak taat, sikapmu, karaktermu, pikiranmu, semua harus dirubah. Kembali kepada Tuhan. Jadikan karakter Kristus dalam hidupmu, mau dibentuk, rela dibentuk, dan selalu merendahkan diri dan siap mendengar setiap taat. Tuhan suka orang taat dan siap mendengar. Biarkan kebenaran firman Tuhan menolongmu tahun ini, berjalan bersama dengan Tuhan, menolong untuk kembali kepada Tuhan, kembali pakai Tuhan dalam hari-hari, tahun-tahun hidupmu. Bahkan biarkan Roh Kudus berkarya dalam hidup seluas-luasnya dalam hidupmu, sehingga kemuliaan Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain akan terjadi dalam hidupmu sepanjang hidup. Dan tahun 2026 bagi dirimu, keluargamu, dan masa depanmu. Mari kita kepala berdoa. Biar Tuhan kemuliaan demi kemuliaan terjadi dalam kehidupan kami, mulai diri kami, mulai dari orang tua kami, keluarga kami, dan mulai Tuhan seluruh di sekitar kami mengalami kemuliaan Tuhan. Kami mau kemuliaan-Mu turun Tuhan. Engkau hadir, Engkau bertata, kuasa-Mu Tuhan sanggup mengendalikan hati, pikiran, kehidupan kami, dan berjalan sesuai kehendak Tuhan, sehingga kami di bawah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain, di bawah satu kepercayaan kepada kepercayaan lain, karakter yang bertumbuh, iman yang bertumbuh, pribadi yang bertumbuh mengarah kepada Kristus dan mengarah kepada Roh Kudus, dan untuk kemuliaan membangun kerajaan Allah di dunia ini. Di dalam nama Yesus, berkati Bapak Ibu Saudara dalam tahun 2026 berjalan dengan iman, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, mereka yang dalam pergumulan terus berjalan sambil bergantung pada Tuhan dalam mengalami kuasa yang Tuhan yang sempurna, mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Ketika sakit tetap bertahan, ketika sakit yang berat sekalipun, di dalam nama Yesus kuasa Tuhan berlaku. Ketika mereka pergumulan yang berat, keluarga, bisnis, pekerjaan, mengalami kuasa Tuhan sempurna, masuk dalam satu kemuliaan pada kemuliaan lain di dalam nama Yesus. Biarlah berkat Tuhan turun di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan Yesus, kasih dari Bapa di surga, penyertaan penghibur Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Kristus datang kedua kali, di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Amin. God bless semua. Selamat tahun baru. Berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Shalom Ecclesia Church. Saat ini adalah waktu untuk kita memberikan persembahan kita. Roma 11 ayat 36 katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama ungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan.
Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang ingin memberi, silakan scan QR Code yang ada di layar depan. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati.